وصف بالحضرة الشيخ وبكر بن زيد بالحضرة أبو مرموز لحضرة هذا عبد الحضرة الحضرة الشيخ مدرش البدر الحضرة الشيخ شمر بن الحضرة الشيخ شمر عبد البدر الحضرة الشيخ أبو محمد من بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذرياتنا من الله على درجات الجنة والفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة إلى حضرة ثم الفاتحة أن رزقنا علما نافعا وعملا خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى يسر في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله يملك قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والأدب والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة بها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fadlilna min sabhan pada kitab Tauhid wal Ibad. Al-maqalatul 'ashiratu adalah maqalah yang ke-10, perkataan yang ke-10 an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man ishtaqa ila jannati sara'a ila khairati. Kata Sayyidina Ali, siapa yang merindukan surga, ia akan bersegera melakukan kebaikan. Wa man ishtaqa minan nari intaha 'ani syahwat. Dan siapa yang takut siksa api neraka, niscaya dia akan berhenti dari menurutkan hawa nafsunya atau keinginannya. Wa man tayaqqana bil mauti idhadamat alaihi ladzatu. Siapa yang percaya maut, artinya adanya kematian, tentunya dia tidak terlena dengan kesenangan kelezatan dunia. Wa man 'arafa dunya hanat 'alaihi al-musibah. Dan siapa yang tahu mengerti tipu daya dunia, tentu dia akan terasa ringan baginya segala musibah. Ini maksudnya Ali ini adalah Siddiq mengatakan itulah gambaran keadaan hidup di dunia. Bilanya rasa musibah rasa ringan, berarti dia lepas daripada tipu daya dunia. Musibah yang besar dianggapnya ringan, berarti dunia tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal maqalatul hadiyah asyrah. Daripada perkataan yang ke-11, Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin asluhu wa qawamuddin laisa wasailun ila tahqiqi sirriha. Bermula salat itu adalah tiang agama, asalnya tiang agama, laisa illa biha, melainkan tidak berdiri agama itu illa biha, kecuali dengan solat atau sembahyang. Jadi bila orang tidak solat, apalagi solat yang wajib ditinggalkan, maka agamanya timpang, miring. Karena annal baita, sebagaimana adalah rumah itu, la yaqumu, tidak akan berdiri tegak, illa ala amudihi, kecuali atas ada tiangnya. Fahiya tahqiqun lil ubudiyyati, maka itulah tahqiq, kebenaran lil ubudiyyah, bagi seseorang yang menjadi hamba. Jadi apabila seseorang itu menjadi hamba, maka niscaya dia melaksanakan kewajiban terhadap Tuhannya. Wa adaul haqqi rububiyyati, dan adalah seseorang itu menunaikan haknya kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala.
wa jami'ul ibadati, dan seluruh ibadah itu wasailu ila tahqiqi sirriha, adalah menjadi perantara kepada kebenaran menyatakan rahasia dari sholat sembahyang. Berapa banyak sudah kita melihat rahasia sembahyang yang telah kita kerjakan? Banyak. Setelah habis sholat, di antaranya Allah Ta'ala menjamin rezeki kita, sudah rahasia. Di antaranya Allah Ta'ala menjamin ketentraman dalam rumah, rahasia. Dan banyak lagi yang lainnya. Wasumtu afdalu, dan bermula adalah perilaku yang pendiam itu afdalu, lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu arba'un ibadatin, rawahu Bailami an Abi Hurairah. Sebenarnya bermula sifat diam itu adalah lebih tinggi tingkat ibadah. Sifat pendiam, sifat diam, artinya diam itu bukan diam selamanya, kan? Diam dalam waktu tertentu, kecuali perlu hanya berucap. Diam terhadap yang tidak perlu kadang termasuk al-qaul ibadah, paling tinggi perbuatan ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ay as-sukutu amma la yanfa'u bid-dini wa dunya wa tarabbi ala man ihtada min arba'i anwa'il ibadati. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah, kata beliau, as-sukut, diam itu amma la yanfa'u, daripada sesuatu yang tidak bermanfaat pada agama, wa dunia, dan tidak bermanfaat urusan dunia, wa tarku rabbi, dan meninggalkan menolak atas sesuatu yang bertentangan tentang agama, termasuk daripada sepaling tinggi jenis macam ibadah. Misalnya masalah kebaikan banyak yang tidak setuju atau dihina. Nah, masalah kebaikan yang sampai diam, atau masalah agama dihina yang sampai diam. Kenapa? Karena termasuk perkara yang penting. Kalau misalnya diri kita dihina, kemudian kita pakai sifat diam ini, bagus yang dilawan ini. Kenapa? Karena kita dalam diri kita ini banyak sifat-sifat. Ada yang sifat mahmudah, yang terpuji, ada yang sifat madmumah, yang tercela. Kadang kita misalnya dihina orang, kita itu pasti terkeluar sifat madmumah, yang tercela. Apa contohnya? Melawan. Jadi orang melawan. Ada juga orang tidak melawan, tapi orang main, itu bahaya. Karena dakwatul mazlum mustajabatu, doanya orang yang karena zalim mustajabatun, istijabah. Walau kana min kafirin, sekalipun ada yang dizalim itu orang kafir. Fa inna aktsarul khataaya minal lisani, maka sesungguhnya sepaling banyak segala perbuatan salah itu minal lisan, berasal dari lidah. Disumber dari lidah. Misalnya sudah dari lidah itu berucap, maka menjalanlah ke seluruh badan. Amma idza kana al-insanu khaliyan 'anil nasi fala yakunu subutuhu 'anil min al-ibadati. Adapun jika adalah manusia itu sepi 'anil nasi, dari manusia, bersunyi artinya tidak mau berkawan, menyendiri. Fala yakunu sukutuhu minal ibadati, maka tidaklah jadilah diamnya itu termasuk ibadah. Makanya menyendiri, anak diganggu, anak menenangkan diri, yang menenangkan diri minum yang macam-macam,
penting parah, menenangkan diri ya. Banyak minum macam-macam, ini kacau. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabbi. Adapun sedekah pemberian itu adalah merupakan perilaku yang bisa memadamkan, yang bisa memadamkan marahnya Tuhan dengan syarat segala pemberian itu jangan disebut-sebut, jangan diguya-guya. Al-Quran mengatakan fala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian itu dengan disebut-sebut dan dengan apa yang lainnya, atau diguya-guya. Ya, pemberian diguya-guya tidak jadi nilai. Misalnya memberikan sesuatu jangan dicerita-ceritakan, atau bahasa kita ya. Dia kalau udah bang dia sudah jatuh orangnya, sudah bangkrut. Wasubtu afdalu, kata Nabi juga. Adapun diam merupakan perilaku yang lebih utama. Diam masalah daripada yang tidak penting. Tapi yang tadi misalnya masalah agama dina, masalah yang lain-lain, masalah hukum dina, itu jangan berdiam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, as-suktu zainun lil alim. Bahwasanya yang namanya diam itu, sifat terdiam itu perhiasan bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu. Wasitrun lil jahili, dan menjadi penutup bagi orang yang jahil. Jadi orang terdiam itu tidak ketahuan. Orang tidak banyak punya itu pada ketahuan. Tapi yang lebih bagusnya yang banyak pendiam itu orang berilmu. Kecuali orang yang diperlukan, hanya dia mengucapkan sesuatu yang nanti diucapkan. Jangan mengubah-ubah, jangan ngomong-ngomong apa perkataan. Terkadang orang yang jahil pun berdiam bertahu. Kenapa kan tidak ketahuan? Rawahu Abu Syekh an Muharraz wa dzalika lima bisabti min al-waqa'i al-munasibah hakil ilmi. Yang maksudnya sifat diam-diam itu adalah merupakan sesuatu yang disesuaikan di hakil ilmi, bagi haknya ilmu. Wa li'anna al-mar'a jahluhu masturun, karena sesungguhnya seseorang itu kejahilannya masturun, tersembunyi. Malam yatakallam, selama tidak berbicara. Tak tahu orangnya alim atau tidak, tapi mesti sedang berbicara, tahu ucapannya. Kita kalau kita takut nampak dia pernah alim. Ada yang bilang alim. Wasaumu junnatun. Lalu kata Nabi juga, ada pun puasa itu adalah junnatun, perisai, pelindung, wiqayah, pemelihara, minan nari, dari api neraka. Puasa maksudnya puasa as-saumu, alif lamnya lil ma'rifah, maka saumu dari puasa wajib. Termasuk rukun Islam yang keempat. Wasabtu afdalu, as-sabtu sayyidul akhlaq wa nahu dailami. Bermula sifat pendiam itu juga adalah sayyidul akhlaq, pemimpinnya dari semua perangai atau akhlak. An anasin ay as-sukutu amma la tauba fihi
sayyidul akhlaqi li salamati sahibihi minan namimati wa nahwiha. Daripada Sayyidina Anas bahwasanya yang namanya as-sukut pendiam itu daripada sesuatu yang tidak ada pahala padanya, itu merupakan pemimpinnya daripada akhlak yang baik. Mengapa? Karena selamat orangnya minal ghibati wa nahwiha, dari sesuatu yang ghibah, namimah dan yang lain-lainnya. Misalnya kita tidak tahu urusan orang yang tempat berbicara juga, karena kita tahu sumbernya, karena ujung-ujungnya kita membuat juga di ghibah, ujung-ujungnya membuat juga kita namimah. Amal istighalu bima fihi tawabun min nahwi dzikri wa qiraati qur'ani wa ilmin bahwa afdhalu min as-salati. Adapun sesuatu daripada yang disebutkan padanya ada mengandung pahala, dengan contohnya berzikir. Nah, itu yang berdiam. Punya orang berzikir berjual, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang berdiam, salah berdiamnya. Kenapa? Di situ mengandung ucapan ibadah pahala. Wa qiraati Qur'anin, dan ketika membaca Al-Qur'an jangan berdiam. Suruh tadarus misalnya, awal bacaan diam itu lebih afdal ya. Bapak juga kalau mau sih kita bisa baca Al-Qur'an di situ. Bahwa wa ilmin, dan masalah daripada ilmu, bertanya tentang ilmu yang tidak tahu janganlah diam, karena merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak tahu, tanyakan, jangan berdiam. Ada yang mengatakan as-sukutu alamatul ridha, bermula berdiam itu menunjukkan tandanya ridha, senang. Kira orang paham aja. Jadi sekolah atau anak-anak, ya gurunya menjelaskan 5 kali, paham nggak? Berdiam. Jika gurunya paham, diteruskan oleh pelajarannya berikutnya. Pas ulangan, dapat nilai baik kedua bertiga aja, sisanya 60.000 di bawah 5 semua nilainya. Kalau bawa main gurunya, yang guru kira aku mau ikan tuh paham tentang sekolah guru dan kelas itu, lalu disalahkan gurunya. Jangan salahkan gurunya. Nah, pertama muridnya dulu, ada muridnya ada bertanya. Hal-hal yang tidak paham tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah ada dalilnya. Wal jihadu sanamuddin, dan adapun yang namanya al-jihadu, berjihad. Ya, di sini a'lahu Itta ayyana wa dzalika anna jihada yu'lamu min mahalli ba'idin. Nah, termasuk jihad di sini itu adalah jihad melawan atau membela agama Islam. Sanamuddin, perkara tertinggi dalam agama juga. A'la. Kenapa? Karena mengorbankan nyawa dan menuju ke tempat yang paling jauh. Kama anna sanamal ibli yara min ba'idin. Wasabtu afdalu, qala sallallahu alaihi wasallam, asabtu hikamun. Nabi juga bersabda, yang namanya sifat diam itu hikamun, seorang yang bijaksana. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit kerjanya atau gawiannya. Ya, bahasa kitanya tidak banyak ucapan tapi banyak gawinya. Nah, kalau itu banyak gawinya, sedikit ucapannya, menunjukkan yang sebenarnya. Kalau kita menunjuk banyak ucapannya aja, gawinya tidak ada. Bau ucapannya mana? Gawian yang susah, yang sulit. Rawahu
nafi'un, termasuk berdiam itu. Hikmah apa? Nafi'un yang membawa manfaat, yamna'u minal jahli yang menegah daripada kejahilan. Ya Allah, kenapa? Masalah ilmu jangan yang tidak paham jangan diam. Wa qalla man yasmutu amma la nafa'idan fihi. Wa man yamna'u nafsahu anil nutqi bima yushinahu wa min thumma qala min ba'd faqih. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى. Nanti kita juga bersabda yang sepaling afdal jihad itu bahwasanya engkau melawan dirimu, melawan keinginan dirimu, wahawaka dan keinginan nafsumu, bidzatillah pada menghalangi daripada menuju dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah jihad membela agama Islam zaman Nabi, jihad yang paling afdal juga jihad dalam diri kita dan melawan dari segala keinginan nafsu kita, jihad yang paling utama. Wal maqalatu tsaniyatu asyrata, perkataan yang ke-12, qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israil. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada salah satu nabi dari Bani Israil alaihi wassalam, wa qala azza wa jalla, firman Allah ta'ala, suntu kali anil batili sawtun. Kata Allah, diamnya engkau wahai Nabi dalam hal kebatilan, karena maka seperti orang yang berpuasa. Artinya maksudnya apa guys? Kita tidak ada daya upaya untuk mencegah kebatilan, lebih baik kita berdiam. Apa jalan yang satunya? Kita doakan mudah hilang kebatilan itu. Kalau kita bersuara, kita tidak ada daya upaya, kita kekuatan tidak ada. Itu maksudnya. Wahibduka jawarihi li anil maharimi salatu. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi itu, jika engkau menjaga anggota badanmu dari hal-hal yang haram karena umat Allah Ta'ala, maka seperti sholat dia. Ini menjaga sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala, sama seperti orang itu sholat atau sembahyang. Ini firman Allah Ta'ala kepada para nabi dari Nabi Bani Israil. Wa iya suka anil khalqi li sadaqatun. Jika engkau berputus asa dari makhluk karenamu, maka seperti bersedekah. Maksudnya tidak tergantung hati kepada makhluk. Bilanya putus asa, tidak sedih hati karena makhluk. Sama kayak orang, kata Allah Ta'ala, seperti orang ada memberikan pemberian. Nanti kita kalau ada rumah kita jangan tergantung orang makhluk, menjadikan dengan makhluk. Waqafukal adza 'anil muslimina li jihadun. Jika engkau berhenti mengganggu orang lain karena kata Allah Ta'ala, maka seperti jihad fisabilillah. Artinya tidak mengganggu orang lain, tidak menzalim orang lain, sama seperti jihad fisabilillah. Itu firman Allah Ta'ala kepada para nabi yang ada di jalan Bani Israil. Wal maqalatu ats-tsalitsatu asyrata, perkataan yang ke-13, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, arba'atun min dzulmatil qalbi batun
syab'anun min ghairi mubalati. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada 4 perkara yang dapat menggelapkan hati. Min ghairi mubalatin, dengan tanpa peduli. Yang pertama, suhbatul zalimin, berteman dengan orang yang zalim, bisa menggelapkan hati, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa nisyanul dhunubil madiyah, perkara yang kedua, melupakan kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau mengingat kesalahan nanti apa? Ingat akan perbuatan taubat. Baik, ingatan dulu perbuatan melalui, ingat dulu perbuatan brutal banget, kemudian sadar, atau yang lainnya. Wa tulul amali, kemudian suka menghayal atau panjang cita-cita atau panjang angan-angan, menggelapkan hati, menghayal jadi seorang milioner yang duduk di bangku putih, kopi gelas ganal, gelasnya tinggi, pulang kopinya kayak meja. Apa aja menghayal, kadang rasa rokok sebungkus habis. Tanya apa? Tidak ada hasilnya. Atau dia bukan awang jopong, tidak orang bulik, tidak orang bamalan kan, berzikir kan, tanya menghayal kan. Wa arba'atun, jadi yang maksudnya tadi adalah Batul Sya'ban. Adapun 4 perkara yang menerangi hati. Perkara tadi yang menggelapkan hati. Adapun perkara yang menerangi hati, yang pertama Batul Sya'ban, perut kosong atau tidak tamak, gairi mubali, perut kosong atau tidak tamak. Dan yang kedua, termasuk daripada yang menerangi hati, menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Ada punya kesalahan, sadar. Yang kalinya tuh tidak merasa punya kesalahan ulang kali, seakan-akan dirinya tidak pernah salah. Yang ketiga, tidak menghayal atas hal-hal yang mustahil terjadi. Yang keempat, yang dapat menerangi hati, dekat dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh, karena sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 4 macam yang menggalakkan hati. Yang tadi perkataan daripada sahabat Abu Mas'ud, bahwasanya yang pertama tadi perut yang selalu berisi, artinya selalu tamak atau menggelapkan hati. Kemudian tidak menyadari kesalahan. Kalau menyadari kesalahan, menerangi hati. Selalu menghayal hal-hal yang mustahil, menggelapkan hati. Tidak senang menghayal yang menerangi hati. Yang keempat, tidak mau berdekat kepada orang-orang yang soleh, itu yang bisa menggelapkan hati. Dan mau berdekat kepada orang yang baik, orang yang soleh, menerangi hati. Kenapa? Dengan perbuatan orang yang soleh tadi, perbuatan kita
perlahan-lahan bisa menjadi orang yang baik, karena bisa meniru perbuatan orang yang soleh. Jadi orang soleh kan ada alim tapi kawinnya baik, orang soleh, apalagi namanya soleh. Wal maqalatu ar-rabi'ata wal asyrata, perkataan yang ke-14. Wa qala Abu Tib, dan Abu Thayyib mengatakan, man jalasa ma'a thamaniyati asnafin zadahullahu thamaniyata asya. Imam Abu Thayyib berkata, siapa yang duduk bersama 8 golongan berikut ini, kata beliau, maka Allah akan memberikan 8 perkara. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubba dunya. Barang siapa yang duduk setiap harinya bersama orang yang kaya saja, niscaya dia akan cinta dunia. Apa keinginannya akan tercapai terus. Warrabbatu fiha, dan niscaya gemar ingin mendapatkan hasil dari dunia itu sebanyak-banyaknya. Wa man jalasa ma'al fuqara'i hasalalahu syukru wa ridha bi ismatillahi ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang duduk bersama orang yang fakir, niscaya dia punya rasa syukur dan ridha dalam segala hal. Kenapa? Karena orang fakir itu syukur dan ridha bi ismatillah, dengan pemberian Allah Ta'ala. Fakir, miskin, ismatullah, pemberian Allah Ta'ala. Kaya, berhasil, sukses, ismatullah juga. Sudah ada bagiannya masing-masing. Wa man jalasa ma'as sultani zadahullahu al-qaswata wal kibra. Yang ketiga, barang siapa yang duduk bersama penguasa atau pemimpin, niscaya dia berkata kasar dan bersifat sombong. Namun pasti asalnya perkataannya lemah lembut, berubah menjadi perkataan kasar, seperti goblok dan lain-lain. Dapat tak mengikut menjadi na'ah dan man'ud. Wa man jalasa ma'an nisa'i zadahullahu al-jahla wasyahwata. Yang keempat, barang siapa yang duduk bersama wanita, temannya wanita semuanya, yang laki-laki berteman wanita, niscaya dia tertarik kepadanya dan memiliki sifat jahil, sehingga apa, kelakuannya seperti perempuan. Saya laki-laki, ada pergaulan dengan perempuan tadi. Wa man jalasa ma'as-sibyani izdada minal lahwi. Yang kelima, barang siapa, kata Abu, orang itu duduk bersama anak-anak, niscaya dia suka bercanda dan kelakuannya seperti anak-anak. Wa man jalasa ma'al qusaqi izdada minal jara'ati 'ala dhunubi wa taswifut taubati. Yang keenam, barang siapa yang duduk bersama orang fasik ini irtaqaba ala saghiratin musirrin, orang yang selalu mengerjakan dosa kecil terus-terusan hingga menjadi fasik, niscaya dia berani berbuat kejahatan dan menunda-nunda taubat. Wa man jalasa
ma'as salihin izdada raghbatan fil ta'ati. Yang ketujuh, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, baik perkataan perbuatannya, niscaya dia bertambah gemar fil ta'ati pada melakukan taat atau ibadah. Wa man jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amali. Yang terakhir ke-8, barang siapa dia itu duduk bersama orang alim, niscaya ilmu dan pengamalannya bertambah. Kenapa? Karena meniru, menurut yang baik. Wal maqalatur rabi'atu asyrata, adapun perkataan yang ke-14, an Hakimi al-Asami, daripada Imam Hakim al-Asami rahmatullahi annahu qala man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Kata Imam Hakim al-Asam, siapa yang mengaku memiliki 4 sifat terpuji tetapi tanpa 4 buktinya, maka berarti dia kadzibah, pendusta belaka. Yang pertama, apa yang pertama? Man idda'a hubballahi wa lam yantahi min maharimillahi ta'ala fada'wahu kibun. Mengaku cinta kepada Allah tetapi dia juga senang melanggar larangannya, berarti dia berdusta. Kata Imam Hakim al-Asam, li jarahatihi, karena beraninya, ala qurbihi ma mendekati daripada sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala. Wa man idda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam wa kurhal fuqara wal masakin wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kibun. Yang kedua, mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak suka atau tidak senang terhadap orang fakir dan miskin, maka pengakuannya dusta. Karena Nabi suka fakir dan miskin. Apabila fakir dan miskin datang ke rumah, dijamu oleh Nabi dengan segera menjamu mereka tadi. Li'annahum ahbabahu sallallahu alaihi wasallam, karena orang fakir miskin itu adalah kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yastasaddaq bima tayassara lahu fada'wahu kibun. Barang siapa yang mengaku cinta akan surga tapi tidak berbuat benar dan tidak berbuat yang sebenarnya, berarti dia dusta. Wa man idda'a khaufan nari wa lam yantahi 'anil dhunubi fada'wahu kibun. Keempat, mengaku takut masuk neraka tetapi dia sedang berbuat yang dilarang atau maksiat, berarti dia pengakuannya ibn dusta. Perkataan daripada Imam Hakim al-Asam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Sabda Nabi, didindinglah neraka itu bisyahawat, dengan segala macam keinginan hawa nafsu. Jadi
Yang menarik membawa neraka itu, mau masuk neraka dengan apa? Kuncinya dengan apa? Simbolnya dengan segala macam kesenangan hawa nafsu. Wa mujibatil jannatu bil makarihi, tetapi surga itu dipenuhi bil makarihi apabila masuk ke dalamnya sebelumnya dengan yang tidak disenangi. Contoh, pada waktu musim panas, musim hujan panas bersengatan, tetap diwajibkan misalnya hal-hal yang wajib tidak boleh parai. Nah, itu sesuatu yang disenangi. Sholat, puasa karena musim panas, panas banget kayak ini misalnya. Dan padahal tidak disenangi. Nah, itulah kuncinya dalam menuju surga, sesuatu yang tidak disenangi dahulunya bisa sakit-sakit dahulu, setelahnya nyaman. Tapi dia menuju neraka tadi awalnya kesenangan hawa nafsu dulu, ujung-ujungnya kita sakit. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah wa hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam bi dzami syahawati wa bil haddi ala ta'ati fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala faman khariqa al-ijabata. Kemudian sambungannya wal maqalatu khamisah asyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sekali dimudahkan Allah Ta'ala taslimnya Rasulullah sallallahu Ta'ala di Madinah husnul khatimah, didoakan kepada husnul khatimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah beserta beliau sekalian, kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tahhirna bihi wa 'alina zawil wa tahhirna bihi wa 'alina tahhirna bihi wa 'alina tahhirna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada wasi'a ilmu Allah.